Karena anugerahmu ku hidup, karena kasihmu kaulah sumber kehidupanku. Ku hidup untuk menyembahmu, ku hidup untuk menyenangkanmu. Kaulah pusat penyembahanku. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Engkaulah pusat penyembahan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak terima pengagungan, penghormatan. Haleluya. Kau layak disembah, Kau layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak disembah. Selamat malam teman-teman pemuda Philadelphia dimanapun berada. Saya berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kita sungguh bersyukur kita sudah memasuki minggu kedua bulan Juli ini. Meskipun kita tidak bisa bersama-sama kembali beribadah, tapi satu hal yang Tuhan inginkan bagi setiap kita anak-anak Tuhan, yaitu selalu bersyukur dan selalu menjaga relasi dengan Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita bersama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan masih memberi kami kekuatan, kesehatan, meskipun di tengah pandemi yang sedang melanda dunia, secara khusus Indonesia.
Terima kasih ya Tuhan, Engkau masih setia memelihara, menyertai setiap kami. Dan juga pada malam hari ini kami bersyukur untuk kesempatan boleh juga belajar bersama dari kebenaran firman Tuhan. Meskipun kami tidak bisa beribadah secara bersama-sama di rumah Tuhan. Tuhan berkati setiap kami, biarpun kami tidak berkumpul bersama, kami masih bisa menjalin hubungan relasi dengan Tuhan melalui saat teduh kami, melalui video yang dibagikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Pada malam hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu ajaran malaikat. Ajaran malaikat. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, segala sesuatu di dalam dunia ini, satu hal yang harus kita tahu bahwa Allah yang menciptakannya. Sebagaimana manusia diciptakan oleh Allah, segala isi dunia ini diciptakan oleh Allah. Maka dari itu malaikat juga diciptakan oleh Allah. Nah, kita akan melihat dua bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu, siapa yang jadikan? Yaitu Allah. Dan tanpa Allah tidak ada segala sesuatu yang jadi. Oke? Berpijak dari sini, maka kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa malaikat juga diciptakan oleh Allah. Karena tidak ada sesuatu yang jadi, tidak ada sesuatu yang ada kalau Allah tidak menciptakannya. Jadi jelas ya, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, bagian yang kedua di surat Kolose pasal 1 ayat yang ke-16. Kolose 1 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi dua bagian firman Tuhan ini memberitahukan bagi setiap kita dengan tegas bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, baik yang di surga maupun yang di bumi, diciptakan oleh Allah. Dan menariknya di dalam Kolose ini, di sana dikatakan bahwa ada satu tujuan kenapa Tuhan menciptakan segala sesuatu, yaitu di dalam ayat 16b tadi ya. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Lihat ya teman-teman ya, Allah menciptakan segala sesuatu, kelihatan, tidak kelihatan, singgasana, kerajaan, baik yang ada di surga maupun yang ada di bumi, diciptakan dengan satu tujuan, yaitu untuk Dia. Kembali kepada pencipta. Segala sesuatu yang diciptakan harusnya memuliakan penciptanya. Nah teman-teman, sekali lagi berpijak dari dua ayat ini saja kita akan mengerti bahwa malaikat juga diciptakan oleh Allah. Pertanyaannya selanjutnya, kapan malaikat diciptakan? Nah, Alkitab tidak memberi penjelasan secara lengkap. Kita melihat bahwa Alkitab tidak memberikan secara gamblang kapan
malaikat itu diciptakan. Tetapi yang paling penting, malaikat diciptakan oleh Allah. Karena malaikat diciptakan oleh Allah, maka kelangsungan kehidupan mereka juga bergantung kepada Allah. Demikian juga kita. Allah menciptakan kita, maka kita juga bergantung kepada Allah. Kapan Tuhan ambil kita, ya tergantung kepada Allah. Nah, malaikat juga demikian. Karena malaikat diciptakan oleh Allah, maka kelangsungan kehidupan mereka sepenuhnya bergantung kepada Allah. Lalu kemudian kita akan juga belajar bahwa Alkitab tidak memberitahu jumlah yang pasti berapa jumlah malaikat. Tetapi Alkitab memberi kita beberapa referensi bahwa jumlah malaikat itu banyak sekali. Ya, jumlah malaikat itu banyak sekali. Mungkin yang familiar bagi kita ada nama-nama malaikat, misalnya malaikat Mikhael, misalnya lagi malaikat Gabriel, yang mungkin sangat familiar, yang membawa kabar kepada Maria bahwa dia akan mengandung siapa? Yesus Kristus. Jadi waktu itu membawa kabar, malaikat Gabriel menjumpai Maria, memberitahukan bahwa meskipun engkau perawan, engkau akan dikaruniai oleh Allah dan engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Lalu kemudian bagian kedua yang perlu kita pelajari adalah sifat malaikat. Bagaimana sifat malaikat itu sendiri? Yang pertama, malaikat bukan manusia yang dimuliakan. Lihat ya, malaikat bukan manusia yang dimuliakan. Manusia dan malaikat jelas berbeda. Oke, ada beberapa ayat yang mengatakan bahwa memang malaikat lebih mulia daripada manusia. Tetapi ada juga ayat yang mengatakan bahwa manusia bahkan lebih tinggi daripada malaikat. Kenapa? Kita melihat bahwa malaikat tidak ditebus oleh Allah, tapi manusia ditebus oleh darah Kristus Yesus. Jadi yang pertama, sifat malaikat adalah malaikat bukan manusia yang dimuliakan. Manusia dan malaikat jelas berbeda. Yang kedua, malaikat tidak berbadan. Malaikat itu adalah roh. Jadi kalau manusia berbadan, ada fisiknya, tetapi malaikat tidak berbadan. Yang ketiga, malaikat merupakan suatu kelompok, bukan suatu bangsa. Malaikat tidak menikah. Malaikat tidak mempunyai keturunan. Karena itu, malaikat merupakan suatu kelompok, bukan suatu bangsa. Yang selanjutnya, yang keempat, pengetahuan malaikat lebih tinggi daripada pengetahuan manusia, walaupun malaikat tidak maha tahu. Jadi jelas ya, pengetahuan malaikat dibandingkan kita manusia itu lebih tinggi. Meskipun Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa malaikat itu tidak maha tahu. Dia tahu, tetapi dia tidak maha tahu segalanya. Yang maha tahu segalanya hanyalah Allah. Jelas ya? Jadi ada perbedaan antara malaikat dan manusia. Pengetahuan manusia terbatas, pengetahuan malaikat pun terbatas, karena dia tidak maha tahu. Yang kelima, yang terakhir, malaikat lebih kuat daripada manusia, walaupun mereka tidak maha kuasa. Jadi malaikat ini juga lebih kuat daripada manusia. Tetapi jelas Alkitab juga mengatakan dalam 2 Petrus 2 ayat 11, mereka tidak maha kuasa. Sekali lagi yang tadi keempat itu, malaikat tidak maha tahu dan juga tidak maha kuasa. Dia tahu, tapi dia tidak maha kuasa. Dia berkuasa, tetapi dia tidak maha kuasa. Nah, dari beberapa penjabaran ini, asal usul malaikat, lalu kemudian sifat malaikat, kita belajar beberapa hal. Yang pertama,
para malaikat yang diciptakan oleh Allah tadi harus tunduk kepada Allah. Diciptakan untuk tunduk dan menyembah kepada Allah. Lihat ya, malaikat diciptakan harus tunduk, melayani dan juga menyembah kepada Allah. Seperti halnya kita juga diciptakan untuk itu. Kita harus tunduk, hormat kepada Allah. Nah, yang kedua, sebagai orang percaya kita tidak boleh menyembah malaikat. Ya, perhatikan yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, kita tidak boleh menyembah malaikat. Yang harus kita sembah satu-satunya adalah Allah. Kita tidak boleh menyembah malaikat. Oh, aku menyembah malaikat. Oh, dia kan malaikat perang. Dia malaikat begini. Aku harus menyembah dia. Aku harus meminta pertolongannya dan lain sebagainya. Tidak boleh. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah, bukan kepada malaikat. Yang ketiga, malaikat adalah pelayan Allah. Ya, malaikat itu adalah pelayan Allah. Bisa dikatakan juga juru bicaranya Allah. Tetapi kita melihat bahwa ada juga malaikat yang memberontak. Ada juga malaikat yang tidak tunduk kepada Allah. Ada juga malaikat yang ingin melampaui Allah, yang tidak puas akan kondisi keberadaannya sehingga ia tidak mau tunduk kepada Allah. Dan pada akhirnya malaikat ini akan jatuh dalam dosa, dan juga pemimpinnya adalah iblis. Yang selanjutnya, ada yang beranggapan bahwa ada malaikat penjaga. Mungkin teman-teman pernah mendengar, oh, kita meminta malaikat penjaga menyertai nyawa kita, menyertai perjalanan kita kemana kita pergi. Oh, saya mau tidur, ada malaikat penjaga dari Tuhan yang menjaga jiwa saya. Nah, bagi kita tidak mempercayai hal itu. Yang menyertai kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Pilih mana, mau disertai malaikat atau disertai Tuhan Yesus? Lihat dia, malaikat itu tidak maha tahu. Malaikat itu tidak maha hadir. Dia hanya hadir di satu tempat lalu kemudian berpindah ke tempat yang lain. Tidak maha hadir. Dia juga tidak maha kuasa. Nah, jelas Alkitab menjelaskan dan memberitahukan kepada setiap kita yang menyertai kita senantiasa, yang memelihara kehidupan kita senantiasa, Allah yang Immanuel, yaitu Kristus Yesus yang menyertai kita. Nah, lihat ya, jadi kita tidak boleh meminta malaikat menjaga kita. Salah, minta Tuhan Yesus yang menjaga, memelihara hidup kita, memelihara nyawa kita. Karena dia telah berjanji dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan, jadi pada malam hari ini kita belajar mengenai ajaran malaikat. Yang pertama tadi, asal usul malaikat itu kita harus mengerti bahwa dia diciptakan oleh Allah. Lalu kemudian berapa jumlahnya? Tidak ada yang pasti, tetapi Alkitab menggambarkan mereka sangat banyak sekali. Kapan diciptakan juga tidak ada data yang pasti dari Alkitab. Lalu kemudian kita akan melihat bahwa malaikat berbeda dengan manusia, dan kita tidak boleh menyembah malaikat. Kita hanya boleh menyembah kepada Allah. Kita hanya boleh tunduk kepada Allah yang menciptakan kita. Nah, demikian kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin.